Nah ini yang fotokopi sudah cukup semua ya. Ya tak baca yang fotokopi aja dulu ya. Nanti tetap pakai kolubinya juga di sini. Artinya gini ya, saya punya kewajiban secara ilmu bahwa harus dijelaskan bahwa yang dikatakan kaji amanah itu sebetulnya dalam fuqaha kita itu tidak harus nunggu mati. Ya tidak harus nunggu apa? Selama ini yang tren di Indonesia kan kaji amanah itu nunggu mati. Sampai ada guyonan, dan mati sih lebih murah. Kalau nak urip kaji kan 36 juta, nah amanat mau umur 12 itu sudah maksimal. Orang Madura berani 4 juta. Saya baca ya, supaya ya saya ulang lagi ya. Istitoah itu ada dua, ada istitoah binafsihi kayak kita mampu haji, ada istitoah biwirihi. Misalnya ada orang lumpuh, tapi dia kaya, terus menyewa orang sebagai pengganti dia apa? Haji. Itu tidak nunggu mati. Saya ulang lagi, tidak nunggu apa? Kalau baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini di kitab Muadzab juz 1. Faslun wa tajuzun niyabatu fi hajjil fardhi fi mawdi'aini. Mun kepanggil. Yang di fotokopi itu. Wa tajuzulan menang apa niyabatu apa genti. Genti fi hajjil fardhi dalam haji fardu fi mawdi'aini dalam panggonan loro. Ahaduma di salah sini mau di ini fi hakil mayit ing dalam hakil mayit idama tanalikan mati sapa mayit wa alaihi lan wajib ing atase mayit hajjun uti haji. Wa dalil uti dalil alaihi ing atase iki iku hadis Buraida hadis Buraida. Mun titik niki sing mau saya sampaikan karena kalau ngamanati mayit itu kan sudah ma'ruf, sudah dikenal. Watani udah sekabung pintu iku fi hakiman ing dalam hake wong layak biru kang ora kuwasa sapa man ala subuti ing atase tetep cara Jawa kuwagang ala rohilate ing atase kendaraan ila bimasyakoten kecuali kelan kerepotan giri mu'tadatin kang ora wajar kazam ini bagi wong sing lumpuh wasyaihi lan wong tua al-kabiri kang renta wis banget tuane. Wa dalilu dalil alaihi ngatasi iki kuma perkara kang riwanto Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anam ro'atan satemene wedok min khos ama sanging kabilah khos am iku atat iku nekani sapa imro'ah an Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqarat mongko dawuh sapa imro'ah ya Rasulullah inna fariidatallahi fil haji ala ibadi. Satemene ketentuane Allah fil haji dalam haji ala ibadi ngatasi pira-pira kawulane Allah. Iku adrokat, iku metuki apa farido abi yang bapak ingsun metuki abi yang bapak ingsun syekhon khalirupa wong sepuh kabiron kang rentak kang banget sepuhe la estatiu kang ora kuwasa sapa abi ayas tamsika yen to cecekelan sapa abi ala rohilati ngatasi kendaraan apa hujju ana to ngajane ingsun anu saking abi kala dawuh sapa nabi na'am yo hajeno bapakmu padahal jelas masih hidup ya jelas masih apa hidup. Qalat dawuh sapa imro'ah ayan fa'u dzalik ayan fa'u ana ta manfaati hu ing abi apa dalika mengkono-mengkono haji andu hajiku menggantikan dia. Qalat dawuh sapa nabi na'am ya kamalokana kaya lamun ana iku ala abi ing atase bapak sira padha utang faqadaitihi mongko nyaur sira ing den terus badale nafa tegese manfaati apa padha ugi denaku nafa aku tegese manfaat ya pokodo uji benaku kamu menyauri utangnya bapak kamu bu ing abad. Terus niki kewajiban ilmu yang wajib jenengan sampaikan. Ya saya ulang lagi, ini sudah saya cek hampir beberapa kitab, termasuk yang di kitab Qom. Itu logika yang dibangun itu gampang sekali. Kalau di kitab Qom itu penjelasannya ada unik. Wa ma'rufun fil lughat. Ma'ruf itu sudah dikenal secara lughat. Misalnya ada orang tua lumpuh terus kaya, itu tetap secara lughat dikatakan wa yastatiu ayyabniyadar, dia mampu membangun rumahnya. Padahal nyekel cetok ya ora iso, macul ya ora iso, noto boto ya ora iso. Tapi karena punya kemampuan finansial, pasti orang melakopi ini mustati apa? Mustati. Seorang lagi ya, ada orang lumpuh tapi kaya. Cara Imam Syafi'i logikanya, orang ini berstatus mampu bangun rumah apa enggak? Mampu, karena dia istitoah biwiri, bisa bayar orang lain bangun rumah. Artinya gini, ketika Allah mewajibkan haji bagi mustati, ini jenisnya juga
mustatik. Paham ya? Nah itu makanya istitoah itu ada istitoah binafsihi, memang orang itu mampu haji sendiri, atau istitoah diwiri karena dia punya finansial yang cukup untuk menyewa. Jadi artinya gini ya, secara logika selain riwayat tadi, selain riwayat jadi imro'atun min khos'am, secara riwayat kan jelas ada pertanyaan tadi ya Rasulullah, saya punya bapak yang sudah sepuh, kalau naik pesawat tuh kerepotan sekali, apa perlu saya hajikan? Kata Nabi ya. Terus apa itu cukup ya Rasulullah? Iya, sebagaimana beliau punya utang, terus kamu yang bayar itu cukup. Masyhur sebagian riwayat ada kalimat fadlin wa ahqqu bil qada, orang gak haji itu minangka utang sama Allah, maka utang sama Allah harus diselesaikan. Tapi yang menarik itu adalah penjelasan Imam Syafi'i tadi. Beliau menjelaskan dalam kitab andai kan ada orang lumpuh tapi kaya raya, yuqalu innahu yastati wa yabniya dar. Tetap secara lughat dikatakan dia mampu bikin rumah, padahal dia lumpuh karena tadi dia bisa nyewa orang lain. Ibang gagah kok sampai itu kiri orang-orang bangun rumah. Tapi ya tanah radu. Misalnya pemburuh ya, murid matina ya cukup. Mendingan lumpuh tapi punya uang. Dan itu secara lughat pasti dikatakan mustatik. Nah itu yang mau kita bicarakan apa? Karena saya takut ubah. Jadi dulu itu saya fotokopi banyak sekali. Pernah tak baca di mana-mana. Kalau redaksi di Mahali di Kanjeng Dolibin, sekarang yang anak Mahali ya, ini yang di redaksi di Kanjeng Dolibin. Berapa halaman berapa? 90 ya. Kalau maknanya Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawustani te warna sing kaping 7, model sing kedua. Mun pagi. Sampun. Yang di Kolibi itu halaman 90 juz 2 atau berapa tuh? 115. Yang An-Nawustani. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tadi logika paling enak yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab pun tadi, ada orang lumpuh, kemudian dia punya uang, tetap secara luar orang ini berstatus apa? Mustatik, dia mampu bikin rumah. Artinya dari awal mustatik itu tidak harus binafsihi, tapi apa bioi bisa biwiri, bisa karena melibatkan orang lain. Kalau wajah itu. Anak usani itu warna sing kaping pindu. Artinya model kedua dari status mustatik ya. Model kedua dari status apa? Mustatik. Iku istito'atun, iku istito'atu tahsili. Iku kemampuan ngasilno haji biwiri kan liyane wong. Paman mongko sapane wong mati sapa man. Wa fi dimati lan iku wajib ing atase kandungan haji. Wajib mongko wajib apa oleh janji ngajeno anu saking man mikir kati saking dirkaiman. Itu masih normal kan? Ada orang kaya meninggal, tentu warisannya boleh dibagi setelah kewajiban haji diselesaikan. Kama tudho kaya oleh jen sauri min hasaning kita atau diulungu utang-utang itu. Itu sing masalah apa? Masalah mayit, masalah niaga. Kalau dalam bahasa Jawa haji amanat. Terus kedua yang dalam kurung langsung mati. Wal ma'dub al ajiz adil haji binafsi. Wal ma'dub bulan wong sing lumpuh al ajiz kang apes adil haji sang haji binafsi kelawan awak dhewe wong. Iki bareng peron faktor tua atau ini atau diane kibar, misalnya stroke, tidak tua tapi stroke. Sebenarnya nak stres banget. Betul diarani mustatik, stres diarani ra mustatik. Kadang stres itu nak wong ayu roh duwe cek eling ae zaman. Stres tenan ora guna. In wajada lamun metu sapa wong ujrotan ing waktu ujrotaman ing ngopahi wong ya hujju kang ngajeno sapa man anu saking makhluk diujrotil misti in wajada ujrotan lazim mongko wajib haji iman lazim mau haji. Terus ini hal-hal yang nopo sing cara kula migatos. Makanya kalau dalam fikih-fikih detail ya, fikih-fikih detail kayak ya pokoknya fikih-fikih detail. Perasaan kula takor kalian pangeran.
balik perasaan kalau takor pengiran, misalnya ada pertarungan politik misalnya. Kita risau kalau pemimpin kita fasik, terus ada pemimpin soleh ikut kompetisi. Meskipun kita kiai itu rapolitikus, perasaan kulon kurun itu wajib, karena itu satu-satunya cara kita ikut berstatus mustaqil. Kan misalnya Nabi ngendikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Saya punya teman banyak polisi yang nangani kriminal, reskrim yang nangani kriminal. Itu akrab sekali sama saya. Mereka juga sering ke rumah saya, terus akrab sekali. Mungkin dia sebagai polisi, mungkin niatnya para ulama supaya teduh ada arah. Sebenarnya saya itu lebih nakalan timbang dia. Maksudnya nakalan itu nakalannya wong soleh. Nakalannya wong soleh. Perasaan saya nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar wajib, sementara kita ini hidup di negara yang semuanya sudah diatur. Yang nangani kriminal itu polisi, yang nangani narkoba itu polisi, pihak berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin, col tangan secara hubungan dengan Allah juga gak mungkin. Nah kita harus terima kasih ada BNN, makanya kita urun semampu kita supaya nanti takoi pangeran kita pernah terlibat penghentian pengedaran apa? Nah, lalu uang itu orang rasanya jadi wali, jadi uang soleh, kan untuk tewas. Orang nuntut uang liya kon nyelesekno kowe dhewe memberi. Nah, ya begitu seterusnya. Makanya menurut saya masih ingat betul dididik Mbah Mun. Dulu itu ketika Mbah Mun belum sekaya itu, belum terkenal itu nyuruh saya kalau ada orang mau haji itu panjangan. Kalau Mbah Mun sudah tidak punya uang, ya dipaksa, kudu iso. Saya masih ingat disuruh ke wong desa-desa sing jek medhit. Maksudnya medhit itu biaya ku kaji ku rumpati gelem ngenteni nak mati lagi tegane didol. Dulu kaji itu masih langsung, masih daftar ya langsung tahun itu. Saya itu dulu ya SK. Wong ra niat kaji kok dipaksa kaji terus rontok didorong-dorong kaji. Saya dulu ya SK. SK itu bisa bawaan goblok, bisa bawaan cerdas. Cerdas saya itu karena orang kepengen kok dipaksa, berarti kan orang ini tidak anti biqalbi, tidak dari hatinya. Tapi lama-lama bangun cerita gini ke saya. Imaratul Masjidil Haram itu wajib. Perido nak Ka'bah itu bangun nadanya meliti. Perido nak Ka'bah. Ka'bah itu rasa sepi nak gitu. Tapi bangun bahasakan pakai bahasa orang sepuh. Nah ini sudah saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ka'bah itu rasa sepi nak kue aku sukses. Gajekno ono gerakan seneng haji sampai seperti itu. Sama kita bisa mengkiaskan nahi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban nahi apa. Terus enaknya terlibat itu ora kulino nuntut wong liya. Lah sekali-kali wong roh rasane pinter roh mahatali, ben roh rasane enak pinter wong pangelan. Aja delok kok oh jute mondok suni basal yo goblok. Kowe ora rasane pinterno. Wis nganggo jas ora mesti pinter. Apa meneh sing ra jas-jasan. Ya kadang luwih pinter, sing ra jas-jasan luwih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Mbah Sal, mungkin sampean jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Mbah Sal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia kayak gitu. Suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak kiai yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi beliau diantara jawabnya gini, ben kiai rabu mau luhur, iki wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau ben roh wajah Indonesia. Kadang kan orang hanya ngomong kesuksesan ya, Indonesia damai gitu. Tapi nek semacam majalah kriminal ono wong bojo tangi turu wis ketemu mungkar nakir. Jebule ditetok sing itu. Ono sing alat kelamin ilang diketok sing itu. Mantel selingkuh. Kok sing wedok ngerti-ngerti di semen ya. Gara-gara macam-macam dicor. Baca majalah gitu kan apa ya? Kita mau luhur sebagai bangsa kan malu karena ini PR. Jadi mau jurnal Mahatali terus aku ngerti jauh-jauh sama kitab itu seneng ya ini loh wajah muris. Kowe disewa jadi pelatih itu hasilnya ngene, enggak apa-apa.
Tapi di atas ilmu itu ada man satara musliman satara itu yang kelas paling tinggi. Sehingga gak perlu bakas goblok bujang-bujang man satara musliman satara. Saya terangkan lagi. Jadi ilmu itu apapun dibaca hadis sahih itu menemukan momentumnya itu kalau dijelaskan pakai al-aqus salim. Makanya saya itu suka sama kitab Jadi Imam Syafi'i itu semudah itu. Beliau pertama ya cerita Imro'atun min Khusam tadi. Ada perempuan dari Khusam menanyakan Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna faridatallahi 'alal ibad adrokat abi syekhon kabiron. La yastati'u ayasbuta 'ala rahilah." Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu, bahasanya itu repot. Kata Nabi, ditanya sama perempuan tadi, apa aku juan gua apa saya perlu mengajikan beliau? Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati, apa? Ini kesalahan kita, makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi wong sing serah mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya apa? Nah, pentingnya tadi kalau dia masih sadar itu urun niat. Karena kalau kadung mati, menurut saya itu nggak keren. Nggak kerennya begini ya. Dia tidak urun niat sama sekali. Misalnya Zaid itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat. Urun niat, yo tabunganku sing 30 juta nggo haji. Dia kan urun niat, urun keputusan, maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul haji. Beda kalau dia kadung mati. Ya saya ulang lagi, dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu baru tirkah di bagi. Tapi ini kan kesalahan warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali, karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya itu, waris ngajak nodekne itu mau ngenakno awak ben warisane sah. Tapi kan gak kepikiran ya. Bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji sampai mati kan statusnya itu tetap ono. Orang tadi statusnya kan orang tahu kaji nganti mati itu udah statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah warisnya soleh, orang kepingin kelolot dan warisan, maka bapak itu tetap statusnya secara profesional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses, nanti statusnya dia ikut niat. Yo cung dol cung. Sebagian mobil dol, sebagian tegal dol. Ben aku, dunyaku ono sing kanggo haji. Nah ini kembali ke Mbah Mun tadi, kearifannya Mbah Mun tadi. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa artinya kecelok haji? Aku ratau tawaf, ratau sa'i, ratau arafah. Mungkin orang secara ego kan nggak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi nggak tawaf, nggak sa'i, nggak wukuf di Arafah. Nah ini penting dawuh bangun tadi. Islam tetap untung karena Mekah ramai. Isin kan. Misalnya Mekah ramai, Vatikan isin. Terus sing rono sing haji mau TKI TKW terus. Menurut keren blas. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita dan pantas Mahat Ali maksudnya dari sini wong. Itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang. Saya ketika bikin gerakan kaji makdum, orang sepuh tadi yang bantah saya. Gus tapi kula niku kepengin roh rasane tawaf, roh rasane sa'i, roh rasane wukuf. Niku kula mboten mampu. Dia tak jawab tadi. Nah, kalau jenengan mencintai masjid, meskipun sampai tidak bisa Jumatan, seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan? Dia seneng, ya sudah. Jenengan yang penting ikut seneng karena Ka'bah itu ramai. Dan di antara ramai itu karena ada yang menghajikan jeneng. Nah, padahal yang seperti ini tuh jutaan orang Indonesia jutaan, tapi rata-rata ahli warisnya nunggu mati. Kadang niatnya elek, luwih murah. Lho kula iki nate krungu ben mati Gus kok luwih murah piye. Karena kaji amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa makdum itu diusahakan supaya ini ngejar niat apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutuskan. Jadi dengan takbir itu supaya takbir. Kenapa saya butuh ini? Karena ini apa ya? Ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu badal maut apa?
Padahal kitab-kitab yang mastur, takbir-takbir tertera secara jelas ya, di Muhadzab ada, di Qalyubi ada, di ada, itu jelas ada hadis sahih tentang haji makdur. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil lughah, misalnya ada orang lumpuh bilang dia mampu secara finansial, secara lughah dikatakan yastati'u ayyab biniyadar. Orang yang lumpuh tapi kaya, secara lughah pasti dikatakan mampu bikin rumah. Artinya apa? Ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu di mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh, kaya, terus kamu kok bilang gini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji. Gue diguyu pangeran, diguyu malaikat, cak goblok. Loh karena balikannya gitu. Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya, terus gimana? Kamu bilang gini, iki ra kelar tuku Innova. Naif enggak kalimat itu? Naif kan? Karena uangnya terus hanya karena dia lumpuh, Mbak Arani enggak mampu beli Innova. Kalimat itu salah enggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu, kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama, dia agak kuat beli Innova, artinya dia datang ke dealer gak kuat, dia nyupiri sendiri gak, kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya, jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah kada. Artinya kada itu tadi ada orang lumpuh, kemudian dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati wa yastati wa ayyab niyada. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Jadi makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih, biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Di antara beliau ketika maknai tadi hadis Imro'atan bin Khusam itu, setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi, jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lughat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati'u ayyab niyadar, dia berstatus mampu bikin. Berarti yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib haji, karena orang sepakat seperti itu ya berstatus mampu. Lah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ibu. Kalau kasaran kok penak kowe, walaki nak sing nak IP wong lete. Sita itu kaji dhewe gitu. Kan kadang orang itu punya ibu. Kok enak kowe sing kaji aku sing bayari kan itu. Nah itu bisa dijelaskan. Anda tetap semuanya kita mencintai kalau Ka'bah itu ramai. Imaratul Masjidil Haram termasuk fardhu kifayah.